现身。和风伯伯杀我恩师赵云，就是他们伤害秦姐。这一拳是我师父，是我父王的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Masih melanjutkan series Stellar Transformation. Berkat kedatangan dari Guru Lan, Shinyu telah berhasil menyelesaikan masalah antara dirinya dengan kuil Joshua, Istana Naga Hijau, dan Mansion Bisu. Setelah selesai dengan pertarungan itu, Shinyu pun membangun sebuah pavilion bersama teman-temannya. Yang mana pavilion ini dia berikan nama Pavilion Bintang. Shinyu membangun tempat ini menyerupai tempat yang pernah dia tinggali dulu semasa kecil. Pada hari itu juga, Shinyu dikunjungi oleh para kultivator lainnya untuk memberikan selamat kepada Shinyu. Namun ternyata kedatangan mereka bukan hanya untuk memberikan selamat saja. Yansu pun memberitahu alasan dia datang kemari yang adalah untuk meminjam pedang giok mereka semua. Mendengar hal itu tentu saja tidak membuat mereka senang sama sekali. Ida menanyakan untuk apa mereka memberikan pedang giok kepada Yansu. Untung saja di sana Yanlong bisa menenangkan mereka semua dan meminta untuk mendengar penjelasan dari Yansu. Yansu pun menjelaskan bahwa dia tahu semua orang ini sangat menginginkan gerbang peri. Dan karena ke-8 pedang sudah terkumpul, jadi mereka ini hanya kurang pedang ke-9 saja. Alasan dia meminjam pedang mereka adalah untuk menemukan keberadaan dari pedang giok ke-9. Nah, ternyata Yansu telah menemukan formasi untuk mencari pedang ke-9. Dan dengan formasinya ini, Yansu ingin membagi pedang itu dan gerbang peri kepada mereka semua. Walaupun hal itu cukup meyakinkan, tapi Shinyu takut akan ada masalah di masa depan. Karena bagaimanapun, kekuatan dia ini masih di bawah mereka. Dilong merasa hal itu tidak akan terjadi karena ada Guru Lan di belakang Shinyu. Qianlong juga memberitahu dia akan membantu Shinyu jika ada yang berani menyerangnya. Tidak hanya dia saja, Yansu juga berjanji kepada Shinyu. Setelah mendengar janjinya itu, Shinyu pun memberikan pedang gioknya dan diikuti oleh pemimpin yang lain. Yansu memberitahu dengan formasi ini, pedang giok akan menuntun mereka kepada pedang ke-9. Shinyu berencana untuk membawa Hofei dan Xiaohei. Karena perjalanan mereka akan berbahaya, jadi dia takut untuk membawa Lier. Lier pun merasa sedih karena dia ingin terus bersama Shinyu. Tidak ingin Lier sedih, Shinyu pun juga membawanya. Nah, saat itu juga, ke-8 pedang giok pun segera menunjukkan jalan kepada mereka. Semua kultivator pun juga segera mengikutinya, yang mana sepertinya perjalanan mereka ini akan sangat jauh. Mereka memuji Lier yang memiliki kemampuan terbang yang luar biasa, dan dia itu bahkan bisa mengimbangi kemampuan mereka. Yanlong pun memuji Shinyu karena pavilionnya tidak hanya memiliki 2 binatang ilahi, tapi juga memiliki seseorang di tahap Golden Core yang memiliki kecepatan setara dengan mereka. Perjalanan mereka pun terus berlangsung hingga beberapa hari ataupun beberapa minggu. Di perjalanan itu, Shinyu selalu menjaga Lier supaya dia ini baik-baik saja. Nah, tidak begitu lama, mereka pun melihat sebuah daratan, yang mana ini ada tempat di mana Shinyu dilahirkan. Karena sudah berada di sini, Shinyu pun kembali ke penampilan aslinya. Mereka pun terkejut karena tidak menyangka Shinyu ini ternyata adalah seorang manusia. Yidan sangat kagum kepada Shinyu karena dia berani masuk ke dunia kultivator iblis walaupun dia itu hanyalah seorang manusia. Yansu juga tidak menyangka bahwa Shinyu ini memiliki identitas yang tidak terduga. Nah, Yansu pun menyadari pedang giok 9 ternyata berada di alam liar. Dan di saat itu juga, ke-8 pedang pun terpencar yang sepertinya ada yang mengganggu formasi yang dibuat oleh Yansu. Shinyu dan yang lainnya pun mencoba mengambil pedang mereka kembali. Yansu memberitahu bahwa ada kekuatan misterius yang telah mengganggu metode rahasianya. Dan mereka sepertinya harus menggunakan cara lain. Karena tidak ingin membuang banyak waktu lagi, Yidan pun menyarankan untuk menyebarkan orang mereka demi mencari lokasi pedang ke-9. Namun Yansu tidak ingin tergesa-gesa dan memilih untuk mengajak mereka semua ke sekte Chaoyang yang berada di pengawasan dirinya. Yida tidak setuju dan memilih untuk mencari tempat tersendiri. Karena pedang ke-9 masih belum diketahui, jadi Shinyu pun membawa teman-temannya ke tempat tinggalnya.
Xin Yu pun berpamitan kepada para pemimpin lainnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan sebuah tempat yang dikuasai oleh seseorang, yang mana dia itu telah mengetahui kedatangan dari para kultivator yang mengincar pedang giok. Dan ternyata pedang giok 9 berada di tangannya. Kembali kepada Xin Yu, di sini dia membawa Lier ke pegunungan Yunwu yang adalah tempat dia diasingkan semasa kecil. Xin Yu memperlihatkan dan memberitahu kisah masa kecilnya kepada Lier, yang mana dia dulu diasingkan oleh ayahnya karena tidak ingin dirinya dalam bahaya. Xin Yu yang juga ingin membantu ayahnya terus berlatih untuk menjadi kultivator. Untung saja dia ini tidak kesepian di tempat itu karena ditemani oleh Guru Zhao, kakek Lian, dan juga Xiao Hei. Lier pun mengerti kenapa Pavilion Bintang dibangun seperti pegunungan Yunwu. Nah, saat itu juga serigala pohon datang untuk menyerang mereka. Namun dia berhenti setelah mengingat Xin Yu. Di sini, Xin Yu menanyakan tentang masa kecil dari Lier. Ternyata masa kecil Lier ini hampir sama dengan Xin Yu karena kesibukan ayahnya, dia juga tidak bisa bertemu dengan ayahnya. Dia melakukan segala cara untuk membantu ayahnya, hingga sesuatu pun terjadi yang membuat Lier lelah dan memilih untuk pergi bersama Guru Lan. Xin Yu memberitahu bahwa kemungkinan ayah Lier mengalami kesulitan, jadi dia berusaha untuk melindungi Lier. Di sisi lain, kedua kakak Xin Yu mendapatkan kabar tentang kepulangan dari adiknya itu. Tidak begitu lama, Xin Yu dan teman-temannya pun sampai ke kota Yanjing dan segera pergi ke istana Raja Zhendong. Mereka disambut oleh para penjaga dan kedua kakaknya pun segera datang untuk menemui Xin Yu. Mereka sangat senang dengan kepulangan dari adik mereka karena sudah lama tidak bertemu. Xin Yu meminta untuk tidak terlalu berlebihan menyambut dirinya, karena kedua kakaknya sekarang ini sudah menjadi jenderal dan kaisar. Di saat Xin Yu menanyakan kabar tentang ayahnya, ekspresi kedua kakaknya pun segera berubah dan memberitahu bahwa ayah mereka dan Paman Feng sedang mengasingkan diri. Tidak begitu lama, Tisen dan Xiaolu menyambut kedatangan dari Xin Yu. Bagi yang tidak tahu, mereka berdua ini adalah teman semasa kecil dari Xin Yu. Si Feng memberitahu bahwa Tisen adalah komandan kota Shuyan. Mereka segera datang kemari setelah mendengar kabar tentang Xin Yu datang. Nah, di tengah pembicaraan itu, Xiaolu merasa Lier itu adalah kakak ipar mereka. Namun Xin Yu memberitahu bahwa mereka masih belum ke tahap itu. Nah, di saat Xin Yu menanyakan tentang Guru Zhao, ekspresi kedua kakaknya kembali berubah dan memberitahu bahwa Zhou Yunxing sedang memimpin pasukan di Sungai Yanwu yang sedang terkena bencana. Mereka berusaha merahasiakan sesuatu dari Xin Yu dan memberitahu bahwa Xin Zheng telah menikah. Nah, di saat itu juga, Hou Fei memperkenalkan dirinya dan karena Xin Zheng dan Si Feng adalah kakak dari Xin Yu, jadi dia akan menghormati mereka. Di sini, Xin Yu menyadari ada sesuatu yang aneh karena kedua saudaranya berusaha merahasiakan sesuatu dari dirinya. Dia pun segera pergi ke ruangan rahasia keluarganya. Di sana, Xin Yu mendengar pembicaraan ayahnya dengan Paman Feng mengenai tangan mereka yang telah dipotong oleh Dao Fangyu dan juga kematian dari Zhou Yunxing. Mendengar semua itu membuat Xin Yu kesal karena mereka telah merahasiakan semua itu kepada dirinya. Xinde mencoba menenangkan anaknya dan memberitahu bahwa dengan satu tangan dia masih bisa bertarung. Ayahnya meminta untuk tidak membuat masalah dengan mereka karena dia takut Xin Yu akan dalam bahaya. Apalagi Dao Fangyu adalah tuan muda dari sekte Chaoyang, adalah sekte kultivasi nomor 1. Xin Yu kesal karena orang kuat selalu menindas orang lemah dan tidak ada keadilan sama sekali. Xin Yu pun segera pergi untuk membalas dendam. Di saat itu juga, Paman Feng dan Xinde merasa ada seseorang yang datang, yang ternyata itu semua adalah pasukan dari Xin Yu, yang mana mereka datang untuk melindungi mereka. Lier memberitahu bahwa mereka semua adalah bawahan dari Xin Yu. Kembali kepada Xin Yu, dia yang marah mengubah mode santainya menjadi mode bertarung. Di sisi lain, Yanlong dan Yansu sedang berada di sekte Chaoyang. Di sana, Yanlong agak kesal karena Yansu mengirim orang-orang yang tidak berguna untuk mencari pedang giok. Yansu memberitahu karena banyak monster yang berada di alam liar, dia merasa bahwa mereka sedang melindungi sesuatu. Jadi karena itulah dia meminta sekte Chaoyang pergi ke sana karena mereka lebih paham tentang lokasi alam liar. Yansu memberitahu dia akan membawa Dao Fangning ke domain Immortal Fenglai setelah mereka berhasil menemukan pedang giok. Dao Fangyu pun sangat senang karena dia sudah muak dengan para manusia di benua Xianlong. Dan ketika dia masuk ke Fenglai, maka dia akan menghabisi mereka semua. Nah, saat itu juga Xin Yu pun datang dan mencari Dao Fangyu.
Yansu menanyakan kenapa Xin Yu bisa marah kepada Do Fangyu. Mereka yang tidak tahu siapa Xin Yu dijelaskan oleh Yansu. Dan Do Fengling pun sadar bahwa Xin Yu ini adalah anak dari Xin De. Xin Yu yang sangat marah akan menghabisi Do Fangyu. Dia ini ternyata tidak sendirian karena para penjaganya juga menyusul. Xin Yu lalu melihat apa yang telah terjadi kepada ayahnya dan Guru Zhao. Mereka yang hanya datang berdua saja diserang habis-habisan oleh Do Fangyu. Guru Zhao yang adalah seorang jenderal terus berusaha untuk melindungi rajanya hingga ajal menjemput dirinya. Xin Yu pun mengingat kenangan dia bersama gurunya yang telah mengisi masa-masa kecilnya. Do Fengling meminta maaf kepada Xin Yu karena bagaimanapun mereka tidak tahu Xin De dan Zhou Yuqing adalah orang-orang penting bagi Xin Yu. Dan karena anaknya sedang menjalani misi untuk mencari pedang giok, dia meminta ampun kepada Xin Yu. Do Fangyu menjelaskan bahwa ini semua ada salah paham, apalagi dia merasa yang kuat bisa melakukan segalanya. Mendengar semua itu membuat Xin Yu semakin marah dan langsung menyerangnya. Do Fengling kembali meminta ampun kepada Xin Yu. Xin Yu sangat marah karena mereka semua menindas yang lemah dan kini dia berencana untuk menghabisi mereka semua. Yansu mencoba menenangkannya karena hal itu akan menyinggung banyak immortal. Nah, saat itu juga Yanlong malah menghabisi Do Fangyu dan membuat mereka semua terkejut. Dia menyarankan untuk menyegel Nation Soul mereka dan menghancurkan Sekte Choyang selamanya. Yansu mencoba menenangkannya karena jika Xin Yu menghapus Sekte Choyang, hal itu akan melanggar aturan dunia immortal. Yang mana para immortal dari galaksi Baoluan telah membuat aturan bahwa praktisi tidak boleh ikut campur dalam konflik dinasti manusia. Jika Xin Yu tetap menghancurkan Sekte Choyang, hal itu akan membuat marah para Master Immortal. Namun Xin Yu tetap memusnahkan Sekte Choyang. Untung saja itu semua hanyalah pikiran liar dari Xin Yu dan dia ini memilih untuk tidak menyerang mereka karena dia tidak pernah menyerang orang yang tidak bersalah. Tapi jika Sekte Choyang kembali menindas orang lemah, dia berjanji akan menghancurkan mereka. Mendengar hal itu, Do Fengling pun berterima kasih atas belas kasih dari Xin Yu dan dia itu berjanji tidak akan mengganggu keluarganya lagi. Hou Feng bingung kenapa Xin Yu ini tidak menyerang mereka. Xiao He menjelaskan jika mereka melakukan semua itu, maka mereka sama saja dengan Do Fengyu. Nah, saat itu juga Xiao Lu muncul dan memperlihatkan tangan kanannya telah kembali. Yang ternyata ini semua berkat liar. Dia juga menyembuhkan Xin De dan Paman Feng. Xin De tidak menyangka ada metode penyembuhan yang sangat indah. Xin De pun sangat senang, namun liar memberitahu bahwa tangan ini berbeda dengan tangan yang asli dan membutuhkan banyak waktu untuk menggunakannya. Xin De lalu mengajak Xiao Yu untuk saling berbicara tepat di mana pohon yang masa kecil Xin Yu tanam. Di sana dia menjelaskan bahwa setelah Xin Yu meninggalkan benua Xianlong, mereka telah banyak mendapatkan masalah. Dan untuk masalah Do Fengyu, ini semua karena kekuatan mereka lemah. Jadi dia hanya bisa merahasiakan semua itu dari Xin Yu. Dan lagi-lagi, Xin Yu kembali membantu dirinya yang membuat Xin De merasa bersalah kepada anaknya. Xin Yu memberitahu bahwa setiap dia mengalami kesulitan, dia ini selalu mengingat keluarganya, yang mana hal itu membuat dia menjadi semangat. Di tengah pembicaraan, Yanlong menghubungi Xin Yu untuk segera pergi ke alam liar. Xin Yu pun memberikan ayahnya sebuah token untuk menghubungi dirinya. Dia pun pergi bersama Hou Fei dan Xiao He. Dia meminta Xin De untuk tidak khawatir kepada Xin Yu. Xin De pun hanya tertawa dan tidak menyangka anaknya sudah tumbuh menjadi kuat. Xin lalu berpindah ke alam liar, yang mana di sana para pemimpin sudah berkumpul tepat di hadapan sebuah goa yang dipimpin oleh orang yang tidak kita kenal. Yanlong memberitahu bahwa mereka merasakan aura pedang giok di dalam gua itu. Namun setelah mengirim beberapa anak buah, ada serangan yang muncul dari berbagai arah dan menyebabkan banyak anak buah mereka yang meninggoy. Setelah serangan tadi, mereka mencoba kembali mengirim pasukan, namun sampai saat ini belum ada yang kembali. Dan perintah pemanggilan tidak bisa dilakukan dalam gua tersebut.
San Yan pun merasa ini semua ada sebuah jebakan dan dia ini tidak ingin masuk ke dalam sana. Tapi karena keberadaan pedang ke-9 berada di tempat itu, jadi mereka tidak punya pilihan lain selain masuk ke sana dan berhati-hati. Karena tempat ini agak gelap, jadi San Yan menggunakan kekuatannya untuk melihat ke depan. Namun penglihatannya terbatas, jadi Hao Fei pun menggunakan kekuatannya dan menyadari ada hawa dingin yang menuju ke tempat mereka. Tapi ternyata tidak hanya itu saja, karena ada magma yang muncul dan mereka pun segera melarikan diri. Untung saja mereka berhasil melarikan diri, namun banyak anak buah yang meninggoy. Karena mereka sudah masuk terlalu dalam, jadi mereka tidak ingin kembali. Namun lagi-lagi muncul sebuah jebakan yang menghadang mereka. Xin Yu menyadari bahwa batu-batu itu muncul dari sebuah segel. Jadi dia meminta mereka semua untuk menghancurkan segel tersebut, dan di saat itu juga mereka pun dibawa ke sebuah tempat yang mana di sana memiliki banyak pintu yang membingungkan mereka. Di saat Xin Yu membaca tulisan di batu itu, tiba-tiba saja mereka yang memiliki kultivasi tinggi mendapatkan sebuah tekanan. Ida pun merasa yang menuliskan sajak itu adalah seorang Golden Immortal ataupun seorang legendaris. Yansu memberitahu dia memiliki sebuah rencana untuk melewati situasi ini. Tapi dia meminta untuk menyerahkan pedang ke-9 kepada dirinya. Dia pun meminta teman-temannya untuk menyerahkan token jiwa mereka kepada dirinya, supaya mereka bisa mengetahui pintu mana yang bisa mereka masuki. Dia berjanji akan memperlakukan keluarga mereka dengan baik. Mereka pun setuju dan mulai masuk ke tempat itu. Satu persatu cahaya token mulai mati dan tinggal satu lagi. Namun ternyata token itu juga mati dan membuat mereka bingung jalan mana yang harus mereka lewati. Xin Yu memiliki sebuah rencana lain yang mana dia meminta Yansu untuk menggunakan pedang giok mereka untuk kembali mengetahui di mana letak pedang giok 9. Mereka pun akhirnya menemukan jalan yang mana harus mereka tuju. Walaupun mereka masih agak ragu, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam sana. Karena hawa keberadaan dari pedang giok mulai tidak terkendali, mereka pun segera mengikuti Xin Yu. Namun di saat itu juga, magma mengurung mereka dan menutup jalan keluar. Mereka pun segera membentuk pertahanan, namun kumpulan magma itu tidak bisa mereka tahan. Nah, tiba-tiba saja mereka kembali berpindah. Yang mana kali ini mereka dibawa ke tempat orang misterius itu. Di sana, dia memuji mereka untuk memberitahu bahwa dialah pemilik dari pedang ke-9 dan sekaligus penguasa alam liar bernama Yanmo. Dan bagian ke-9 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.